Nanti bisa aja kering mukaku sama video. Tapi boleh lah. Ya. Oke, adik kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat? Sehat. Sehat. Ya udah pada makan belum? Belum. Wah, kasihan banget nih belum pada makan ya. Nah, berarti sama nih sama kakak habis ini nanti kita akan makan bareng ya. Tapi ya, Mat. Agak maju dikit, Mat. Sini, Mat. Oke, Mat. Keren, Mat. Sepatunya mana, Mat? Sepatunya Kak. Gimana? Ditinggal, Mat? Banjir Kak. Kebanjiran, Mat. Iya Kak. Oke ya. Nah, adik kali ini kita belajarnya adalah usaha, energi, kemudian pesawat sederhana ya. Nah, di sekolah adik tanggal 20 berapa ujiannya adik? Ada yang tanggal 4, ada yang tanggal 27 ya. Nah, jadi bagi adik yang ujiannya udah mulai dekat itu tanggal 27 ya. Nah, sekaligus ini kakak bakal bahas juga untuk persiapan ujian ya. Kenapa materi di sekolahnya kalau fisika itu materi yang masuk keluar ujian adalah tentang usaha, terus apa lagi deh? Energi, pesawat sederhana masuk nggak? Ya. Masuk ya. Jadi kita bahas 3 topik ini. Nah, sebelum kita masuk topik ini, kakak harapkan adik-adik bersemangat dalam belajarnya ya. Oke, Mat? Oke ya. Nah, yang lainnya juga gitu. Boleh dikeluarkan dulu bukunya. Oke, Ahmad ada bawa, Mat? Enggak Kak. 1 bertiga aja ya, Mat ya. Iya. Oke. Nah, jadi kakak masuk nih bagian yang pertamanya nanti ya, itu adalah tentang usaha. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu dulu deh mau bahas apa kita hari ini gitu ya. Sama seperti yang mau diujiankan nanti di tanggal 29. Materi yang kita bahas yang pertama usaha, yang kedua apa, Mat? Yang kedua Energi, yang ketiga pesawat sederhana. Jadi ada 3 topik yang mau kita bahas hari ini ya, Dede ya. Nah, sebelum kakak masuk ke usaha, kira-kira pengertian usaha dalam kehidupan nyata sama nggak dengan usaha yang ada di pelajaran IPA Dede di sekolah? Sama atau beda? Oke, sama. Kalau yang cewek-cewek gimana? Sama atau beda? Nah, menurut Dara misalnya sama nggak usaha yang dijelaskan di materi fisika sama yang di sekolah? Kira-kira sama atau beda? Ayo, Miftah, boleh? Apa ya? Atau setuju sama grup yang cowok-cowok? Beda nggak sih Kak? Beda. Oke, ada yang sama, ada yang beda. Oke, kalau usaha, jadi di dalam kehidupan nyata, nah, usaha berarti itu adalah apa dia kira-kira? Usaha. Kemampuan kita untuk melakukan sesuatu atau upaya kita untuk melakukan sesuatu. Sekarang coba Fatih, dorong tembok kakak ini kira-kira. Coba. Dia Fatih atlet nih, makanya Fatih kakak suruh dorong. Coba Ti, dorong Ti. Bisa nggak kira-kira berpindah Ti? Coba dulu praktek. Gimana Fatih punya kekuatan dalam? Oke. Jadi itu kira-kira dalam kehidupan sehari-hari Fatih udah berusaha atau belum? Sudah ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan nyata, dalam fisika gitu ya, itu udah ada usahanya atau belum deh? Belum. Kenapa belum? Karena dia udah berpindah. Iya, betul banget ya, karena dia belum berpindah. Nih, kakak contohkan ya. Kakak tarik nih. Wah, berbunyi dia. Nah, kira-kira ini berpindah atau tidak? Ya. Punya usaha nggak kakak? Punya. Punya. Coba kakak narik itu, dorongnya gini. Gitu kan? Nggak pindah-pindah dia, punya usaha nggak? Tidak. Kenapa tidak ada perpindahan? Nah, jadi itu tadi bedanya fisika dalam kehidupan sehari-hari tentang usaha dengan yang ada di pelajaran fisika, Dedek ya. Oke, udah paham dengan maksud usaha yang kakak jelaskan tadi? Sudah ya. Jadi usaha itu Dedek dalam fisika disimbolkan sama W ya, atau work gitu. Kerja, Dedek ya. Jadi usaha itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan sebuah benda.
Berarti gaya, tarikan atau dorongan itu kan pengertiannya dulu deh ya, mesti ingat. Gaya itu tarikan atau dorongan. Jadi gaya yang menyebabkan suatu benda itu berpindah disebut dengan usaha. Jadi kalau tidak ada perpindahan, punya usaha nggak kita? Tidak. Nah, ini dalam kehidupan nyata boleh juga adik pakai ini dek. Misalnya gini, kita mau ranking 1 nih dari ranking 3 misalnya. Gimana langkah kita? Tentu perbanyak usaha dalam belajar, benar nggak sih? Iya, tapi ternyata kita masih tetap aja ranking 3. Kira-kira kita udah berusaha dengan maksimal atau belum? Belum. Jadi konsep di fisika kalau berusaha, kalau sudah ada perpindahan. Perpindahannya yang positif deh ya. Jangan nanti dari ranking 3 jadi ranking 10 gitu ya. Kan berpindah juga tuh, tapi usahanya negatif. Jadi usaha yang positif itu kalau dari ranking 3 kita jadi ranking 1. Benar, Mak? Mama besok ranking 1 lagi ya. Oke, Mak? Nah, jadi langkahnya gimana, Mak? Mama harus semangat belajar. Habis itu apa lagi? Nah, harus rajin gitu ya. Jadi bisa kita berpindah dan melakukan usaha yang positif, gitu ya. Nah, kakak bikinkan keterangan rumusnya. W itu tadi apa kata kakak deh? W adalah? Iya, benar. Usaha. Satuan usaha apa deh? Satuan usaha Joule ya. Oke. Jadi satuan usaha tadi adalah Joule ya. Kemudian ada F. F itu adalah gaya. Satuan gaya siapa nih yang bisa? Newton. Oke, benar banget Dara ya, satuannya Newton. Kemudian S. Nah, bagian cowok lagi nih. S apa itu deh? S. Jarak perpindahan. Satuannya apa? Perpindahan. cm atau meter? Ya, meter. Bagus ya. Jadi satuannya dedek meter gitu ya. Nah, untuk ini kakak kasih sebuah contoh. Ini bendanya nih. Ini benda. Terus kemudian benda ini ditarik sama Ahmad misalnya. Ditarik sama Ahmad sebesar 10 Newton. Terus tiba-tiba Dara nggak rela nih. Diambil sama Ahmad nih. Ditarik lagi dong gitu kan. Nah, kalau dia nggak rela tentu ditariknya lagi ke sini sama Dara nih. F2 20 Newton. Kira-kira siapa pemenangnya Dede? Dara ya. Nah, habis ditarik sama Dara, datang pula lah Fatih membantu Ahmad. Oh, dia membela Ahmad nih. Benar, ini punya Ahmad nih katanya kan. Ditarik lagi sama Fatih. F3 Fatih dia gaya yang diberikan sama Fatih adalah 20 Newton. Nah, sehingga balok ini berpindah di sini. Nah, berpindah dia ke sini kan? Jauhnya dia berpindah adalah sejauh 5 meter. Nah, sejauh 5 meter. Saking semangatnya Mama sama Fatih menarik gitu ya. Nah, kira-kira berapakah usaha total yang menyebabkan benda berpindah? Nah, berapa kira-kira Dedek usaha totalnya? 50. Rumusnya dulu W sama dengan? Iya, betul. W sama dengan F kali S. Lalu cara mengingatnya kalau ada Dedek lupa gitu dengan rumusnya apa gitu ya, ingat aja. Wah, panas gitu ya. Ingat wah, panas. Oke, jadi rumusnya W sama dengan F kali S. Masukkan angkanya, bisa langsung atau kakak perlu bikin diketnya lagi? Oh tidak, udah bisa ya. Nah, W-nya berapa jadinya nih Dek? F-nya berapa Dedek kira-kira? F-nya 10. Ya, betul Miftah. Yang lain tahu kenapa 10? Karena kalau searah, nah logikanya Dek, kalau kita searah sama orang tuh nariknya bertambah nggak kira-kira? Kalau tiba-tiba dia narik ke sana, berkurang nggak kira-kira? Berkurang. Jadinya gimana? 20 tambah 10 kurang berapa Dek? Kurang 20 dikali 5. Sampai sini paham dulu Dek? Bisa ya? Lanjut, jadi jawabannya berapa Dek? 10 kali 5.
5. Jawabannya berapa? 50. Ingat satuannya kata-kata apa, Dek? Iya, bagus. Satuannya adalah joule. Oke, berarti adik-adik udah paham satu materi kakak tentang usaha ya. Ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik? Oke, bisa kan? Oke, kakak bikin dulu di start champ ya. Berapa orang kita hadirnya yang belum kakak sebutin? Zahra, Bisara, Miftah, terus ada Gian, Ahmad. Udah pas? Kita ya ber-7 orang ya. Nah, oke, sampai sini yang kakak jelaskan kira-kira ada udah paham atau belum tadi? Sudah ya. Besok kalau keluar ujian tentang usaha, ada-ada ingat nggak? Ingat. Caranya gimana tadi, Dek? Wah panas. W sama dengan F kali S. Kalau gaya itu ada-ada ingat aja logikanya. Kalau kita menarik, ditarik lagi sama teman yang lain, berarti bertambah. Wah tiba-tiba misalnya Miftah narik ke sana lagi, berkurang. Nah ini rumusnya adik-adik ya. Berarti indikator yang pertama kita tentang usaha, adik-adik sudah menguasainya ya. Jadi nanti kakak harapkan pas adik-adik ujian, adik-adik bisa menjawab soal-soal tentang usaha. Oke, ditunggu nilai 100-nya ya. Bisa Gian? Insya Allah ya. Oke, nomor 2 adik-adik. Nomor 2. Materi kita tentang apa adik-adik? Energi ya. Jadi materi berikutnya adalah tentang energi. Nah, energi ini di sekolah juga udah belajar adik-adik ya? Udah ya. Nah, energi siapa yang tahu? Energi ini kira-kira berhubungan dengan apa adik-adik? Usaha. Misalnya kita makan, tadi kan pada belum makan ya? Belum ya? Pantasan aja dia masih lemas, lesu gitu ya. Coba kalau udah pada makan, jadinya gimana? Tentu lebih bersemangat gitu ya. Nah, jadi energi ini kita mendapatkannya itu dengan cara makan. Terus apa lagi? Bisa juga misalnya kalau kendaraan biar dia gerak dikasih bensin gitu ya. Itu untuk memperoleh energi. Nah, kira-kira di fisika energi itu bisa diubah nggak jadi bentuk lain adik-adik? Bisa. Misalnya benda kakak yang mula-mulanya diam di sini mau kakak ubah jadi energi yang bergerak, bisa nggak? Bisa ya. Caranya gimana? Kakak jatuhin, jadi energi gerak ya. Nah, itu cara-caranya untuk mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain ya. Nah, energi ini adalah siapa yang tahu? Oke, Miftah boleh? Iya, betul. Siapa matinya juga dapat starchen ya. Siapa tadi yang menjawab? Miftah dapat starchen 3. Fatih 3 ya. Oke, nanti kakak kasih starchen ya biar tambah semangat juga. Kayaknya Mamat mau jawab nih, wajah-wajahnya mau jawab nih ya, Mak? Oh, nanti. Jadi energi seperti yang dibilang sama teman-temannya tadi itu adalah kemampuan melakukan usaha. Nah, jadi kemampuan kita melakukan suatu usaha. Jadi kita kalau misalnya melakukan usaha pasti butuh energi. Nah, jadi mereka energi sama usaha itu sebenarnya ada suatu hal yang sama ya, bisa diubah menjadi bentuk lain. Gitu ya. Kemampuan melakukan usaha. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, energi yang ada temukan apa aja? Misalnya nih, kelapa jatuh misalnya. Nah, kan ada awalnya kelapa itu belum jatuh nih, masih tergantung di pohonnya. Itu punya energi apa dia, Dek? Udah bergerak dia atau belum, Mat? Udah. Oke, udah bergerak atau belum? Dikit lagi, Mat. Dia kelapa masih nempel gitu di pohonnya. Belum. Energi apa yang ada, Dek? Yang bergantung pada ketinggian, energi apa? Yang ada tinggi-tinggi? Potensial.
potensial. Kalau kinetik dia udah jatuh ya Ti ya. Oke. Jadi siapa yang jawab tadi potensial? Zahra. Zahra dapat stacel 3 lagi ya. Jadi energi apa aja tadi? Energi potensial. Nah, jadi ada energi potensial ini yang tergantung pada ketinggian. Nah, jadi tergantung pada ketinggian. Jadi ini intinya adalah tentang adanya ketinggian yang mempengaruhi. Berarti ketinggian itu sama juga dengan kedudukan benda. Nah, sekarang coba Adik apa namanya kakak tanya, kira-kira energi apa dia ini? Ini kakak taruh nih di sini. Penghapusnya. Kira-kira energi apa itu, Dek? Terhadap tanah kakak nih lantainya. Energi potensial. Oke deh. Nah, kakak kasih semuanya sarcen. Karena jawab 3. Nah, itu ya. Energi potensial. Nah, kemudian misalnya energi ini mau kakak ubah jadi energi kinetik. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Dijatuhin aja. Boleh. Nah, kasihan kita jadi jatuh-jatuhin. Yang rusak nanti penghapusnya kan? Enggak, Kak. Oh enggak, aman ya. Penghapusnya strong. Nah, itu energi apa deh? Kinetik. Sudah bergerak dia dari atas ke bawah. Jadi itu namanya energi kinetik. Jadi potensial bisa diubah menjadi energi kinetik gitu. Nah, siapa yang tahu energi potensial itu rumusnya tadi M kali G? Iya. M kali G kali H, Dede ya. Jadi cara menghafalnya, Dede ingat aja. Mega bukan sakit mah ya. Oke. Kata dia mah gitu ya. Sakit mah. Oh, sakit mah gitu mungkin ya. Oke, jadi bisa juga mengingatnya dengan mega gitu. Bisa? Mega. Nah, jadi EP rumusnya M kali G kali H. Kakak bikin dulu keterangan rumusnya nih. Keterangan rumus. EP apa tadi, Dek? Energi potensial. Energi potensial. Satuannya apa, Dedek? Joule. Satuannya adalah joule. Lalu kalau M apa itu, Dek? M? Massa. Ya, M itu adalah massa. Satuan massa adalah kilogram. Terus ada apa lagi? G. Nah, G itu adalah gravitasi bumi. G adalah gravitasi bumi. Satuannya meter per second kuadrat. Wah, kayaknya Ivana sakit. Iya, Ivana belum makan sakit, Ivana. Iya. Serius nih. Biasa orang stasiun. Oh enggak, kasihan kita kalau Ivana sakit. Nanti mau ujian. Nah, gimana tuh ya? Oke, masih kuat Ivana? Oke ya. Terus H ada deh, masih ingat apa itu H? Ya. Berarti? Tinggi. Tinggi. Satuan dalam meter ya. Nah, ini kalau tidak ada ketinggian, coba di lantai kakak ini. Kira-kira dia punya energi potensial nggak tuh? Kalau udah di lantai. Terhadap lantai tidak punya energi potensial. Kenapa? Tidak punya ketinggian. Oke, yang B lagi ada deh. Energi apa yang mau kita bahas lagi? Iya, energi kinetik. Berhubungan tentang apa tadi deh energi kinetik ini? Jatuh, aku terjatuh kata Mama ya. Nah, apa dia Mat? Boleh Mat, yang lainnya Mat, coba Mat. Yang lebih cepatnya Mat. Terjun bebas. Pokoknya dia itu kayak ada gerak-gerak gitu kan? Iya, kecepatan. Jadi dia kayak tadi terjun bebas kan punya kecepatan. Terus kata disempurnakan sama Miftah. Kakak kasih Miftah tambahan sarcen ya. Kenapa disimpulkan jadi kecepatan ya? Nah, jadi
energi kinetik ini dia berhubungan dengan kecepatan benda. Jadi ini dia, kakak tuliskan berhubungan dengan kecepatan benda. Nah, energi kinetik rumusnya EK sama dengan setengah V kuadrat. Jadi kalau tidak punya kecepatan, berarti di sana juga tidak memiliki energi kinetik. Jadi misalnya benda itu diam aja, berarti tidak punya energi kinetik. Nah, coba kakak punya ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, Ani mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali dan kembali ke titik awalnya. Kira-kira dia punya usaha atau tidak? Setelah 5 kali keliling, wah tega amat ini ya. Punya usaha atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia kembali ke posisi awal. Kalau dia kelilingi lingkaran lapangan itu cuma 1/3 lapangan misalnya. Ada ya, jadi dia berpindah. Kalau kembali ke posisi semula tidak berpindah. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau buah mangga yang sedang dipetik oleh Bapak Ahmad, bapak-bapak sih ya, buah mangga yang sedang dipetik Bapak Ahmad, dia itu mempunyai energi kinetik atau tidak? Punya. Dia kakak belum sebutin jatuh nih. Belum jatuh nih. Jadi dia Bapak Ahmad ini buah mangga nih, dia metik kayak gitu, masih bahasanya masih mau ngambil gitu ya, tapi belum jatuh dia. Itu energi potensial atau kinetik deh? Masih gantung mangganya di sana. Energi potensial. Tapi mangganya pas diginiin sama Pak Ahmad, langsung jatuh ke bawah. Berarti energi kinetik. Mobil yang sedang mogok, energi apa itu? Ada nggak kira-kira? Kinetik. Apakah dia bergerak kalau dia mogok? Tidak. Kalau mogok didorong baru ya. Tapi kalau cuma diam-diam aja di sana? Tidak ya. Jadi energi potensial tergantung pada tinggi, energi kinetik tergantung pada geraknya. Kalau punya kecepatan berarti dia energi kinetik. Kemudian kalau usaha, kalau dia berpindah. Oke, bisa dulu adik-adik sampai sini dulu. Bisa ya. Kakak kasih contoh. Contoh soal, misalnya Ivana nih. Ivana mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 100 km. Wow, bahaya, 100 km per second. Bisa out Ivana nanti ya. Dia cuma ini 20 meter per second. Dari sekolah ke BAC misalnya ya. Nah, masa motor plus Ivana, ini udah pakai Ivananya nih deh ya. Masa motor dengan Ivana itu adalah berapa kilo Ivana? Beratnya Ivana. Wah, kita misalkan aja 100 kilo plus motor ya. Dengan motor 100 kilo sama motor. Kira-kira gimana? Berat enggak? Berat Ivana. Ringan. Berapa kilo kamu? Motor berapa kilo, Mat? 60 rata-rata. Berarti Ivananya pas lah ya. Berat. Cocok ya. Berapa 15? Oke. Cocok, Mat. Kalau Mama 100 kilo, cocok Kak kemarin. Berapa energi kinetik dari Ivana plus motor ini? Kita gunakan rumus apa, Dek? Ingat ini, Dek. Di bagian ini ingat ya. V itu kuadrat. Ingat, V-nya V kuadrat. Dikuadratin dulu ya. Siapa yang mau coba ke depan boleh? Perwakilan mau cowok atau cewek? Sarjamnya kakak kasih 5 deh sarjamnya.
Boleh Zahra? Oh Ivana. Terus? Oke lah Miftah lah katanya. Pengen stansor. Oke, yang lainnya boleh cobain. Mas, coba Mas. Oh, ini langsung aja, boleh. Fatih mau coba juga? Ya. Boleh, Fatih coba di sebelah sini, Fatih. Di sebelah sini, Fatih. Geser darah dikit, darah. Oke, darah. Sip. Ini kakak geser aja. Oke, nah. Boleh ya, kita bandingin nanti Fatih dengan Miftah ya. Berarti ini grupnya cewek sama grupnya yang cowok ya. Berapa Mak? Coba Mak. Banyak. Wih banyak Mak. Nggak apa-apa banyak. Bagi duanya udah. Bagi dua udah. Ya, itu berdua tuh. Ya, coba dia tulisin. Berdua sini. Eka sama dengan M-nya. Eka sama dengan yang cewek-cewek juga boleh. Nah, darah coba darah. Ini darah. Masukin angkanya darah. Ini Kak. Ini kan Kak. Nah, berapa Mat? Oke, kita tunggu jawaban teman-teman dulu ya. Diam-diam aja, nggak boleh sebutin ya. Oke. Setengah M-nya tadi adalah 100 kilo. Bikin kali 100. Energi kinetik satuannya joule. Joule. Nah, udah Mama Koda tadi kalau V-nya dikuadratkan. Oke. Satuannya apa sih? Oke, bagus. Bisa ya? Yang lainnya bisa deh? Oke, Miftah juga bisa. Bagus. Keren banget ya. Besok pas ujian, adik-adik ingat yang kakak ajarkan ya. Energi potensial MGH tergantung pada tinggi ya Mak ya. Oke, kemudian Zahra ingat energi kinetik apa rumusnya? Setengah MV kuadrat. Ya, ingat rumus-rumusnya. Oke, ayo. Nah, dikit lagi. 100 kali 400. Dibagi 2. Bagi duanya belum. Bagi dua. Bagi duanya belum ya. Oke, bagi duanya belum. Bisa? Ini sudah betul. Miftah dapat starchen tambah 5. Terus siapa tadi yang cobain? Fatih dapat 5. Oke, Dedek sampai sini udah paham atau belum? Udah ya. Nah, jadi sebelah sini Dedek kalau ada yang mau mencatat boleh dicatat dalam waktu 2 menit aja. Udah dicatat tadi, Dek? Oke, catat dulu ya 2 menit. Tapi nyatatnya itu ada poin-poin pentingnya aja ya. Poin-poin penting, mana yang penting, mana yang lupa dicatat lagi ya. Oh, Mama mau foto, boleh lah. Jatuh tidak? Takut tuh lah. Pakai apa? Udah hilang lah itu Ti. Nah, dicoba ya. Kuliahnya main HP. Wah, Gian, simpan dong HP-nya dulu Gian. Nah, catat Gian. Udah Kak. Udah ada selesai. Oke, mantap. Pati tak catat nih? Udah Kak. Udah. Dan ini ya. Oke, berarti udah catat semua ya. Kakak hapus ya. Udah bisa Kakak hapus? Bisa. Berarti kita masuk ke bagian yang ketiga. Itu materinya tentang apa, Dedek? Pesawat sederhana. Iya, pesawat sederhana. Nah, ini sudah selesai energi. Kemudian kita masuk poin yang ketiga.
Yang ketiga itu materinya adalah tentang pesawat sederhana. Nah, kira-kira menurut adik-adik nih pesawat sederhana ini apakah dia bentuknya kayak pesawat? Tidak. Jadi di sini dia bukan, bayangan kita tuh bukan sebuah pesawat adik-adik ya. Tapi pesawat sederhana ini lebih tepatnya kayak suatu alat. Nah, alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, jadi dengan menggunakan alat ini, nanti kita tuh mudah melakukan sesuatu. Contohnya di BAC aja. Tadi kita ke lantai 2, kita naik apa deh? Naik tangga. Bayangin nih kalau nggak ada tangga, ada kayak gimana nih naiknya? Terbang. Gimana naiknya, Mas? Parkur kak. Oh, terbang gitu ya. Misalnya naiknya itu kalau misalnya pakai tangga kan lebih rileks nih naiknya gitu kan, lebih tidak membutuhkan banyak energi gitu. Kalau naiknya manjat gimana? Banyak. Susah kan? Membutuhkan banyak energi. Jadi ada pesawat sederhana gunanya untuk mempermudahkan pekerjaan manusia atau mempermudahkan untuk melakukan suatu usaha gitu ya. Dengan naik tangga kita mudah naik ke lantai 2 kan, nggak terlalu capek gitu, nggak terlalu lelah gitu. Oke, jadi itu yang disebut dengan pesawat sederhana. Jadi apa aja sih alatnya yang digunakan? Tuas. Iya, yang pertama tuas. Oke, jadi yang pertama tuas. Jadi yang pertama ini Dedek tuas. Nah, kalau tuas ini ya Dedek waktu TK, masih ingat nggak dulu pernah TK Dedek ya? Oke, ingat? Jadi waktu TK itu kan ada tuh namanya jungkat-jungkit. Masih ingat? Jungkat-jungkit. Waktu TK senang nggak kalau naik jungkat-jungkit? Senang ya? Nah, kakak dulu waktu TK juga senang tuh naik jungkat-jungkit. Kenapa? Dengan naik jungkat-jungkit itu kan kita teman yang gendut aja kita bisa ngangkatnya gitu kan. Naik kita sebelah sini terus ada teman yang gendut, bisa kita ngangkatnya. Nah, berarti kalau jungkat-jungkit itu termasuk jenis apa deh? Tuas ya. Jadi tuas itu juga untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ini dia di sini nih. Ini misalnya teman kita di sini nih. Kita angkat dia kan kayak gini ya. Terus pas dia mau ngangkat kita kayak gini kan. Jadi waktu kecil dulu senang sekali nih kalau main jungkat-jungkit. Kalau sekarang masih ada yang suka main jungkat-jungkit nggak? Masih. Iya, dia juga masih dia. Di mana mainnya? Di TKRJ. Di TKRJ. Saking niatnya dia masih main jungkat-jungkit. Ingat ya, pas besok keluar ujian, jungkat-jungkit termasuk tuas jenis berapa? 1. Jenis 1. Ingat aja, kalau dia naik jungkat-jungkit waktu kapan? Waktu TK. Berarti kan waktu dulu-dulu ya. Berarti nomor 1. Waktu SMP masih ya. Nah, jadi dia mengenang masa lalunya. Nah, tuas itu jenisnya ada 3. Ini tuas jenis 1 ini deh. Tuas jenis 1. Nah, tuas jenis 1 ini adalah jungkat-jungkit. Nah, gimana kita tahu dia jenis 1? Ingat deh, ini namanya titik tumpu. Kalau jenis 1 itu titik tumpu ini adanya di mana? Di tengah-tengah. Lalu misalnya ini nih, bebannya di sini. Beban kakak simbolkan dengan W. Terus ini ke sini namanya apa deh? Lengan beban. Terus ini F. Ini namanya lengan apa deh? Lengan kuasa ya. Nah, ini rumusnya kita tinggal kalikan aja. Jadi cara mengingatnya apa? W kali LB sama dengan LK kali F atau F kali LK. Bikin di sininya sama dengan ini kita kaliin kali. Jadilah dia rumusnya. Jadi cara mengingatnya W kali LB sama dengan F kali LK. Ini dia. Ini rumusnya. Nah. Oke, itu rumus yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang siapa yang tahu tuas jenis 1 ini contohnya apa Dedek selain jungkat-jungkit? Tadi udah benar tuh dia bilang jungkat-jungkit.
jungkit. Gerobak kan. Jungkit. Ah, kalau gerobak, di mana kira-kira titik tumpunya, Dek? Di roda. Di rodanya Pak. Iya, itu berarti dia jenis berapa? Dua. Jenis dua. Berarti Mita ada kecepatan, nggak apa-apa Mita ya. Jenis kedua. Jenis satu selain jungkat-jungkit. Siapa yang tahu ada, Dek? Jenis satu selain jungkat-jungkit, yang titik tumpunya ada di tengah. Skop Kak. Timbangan. Timbangan bisa juga. Timbangan. Oke, terus apa lagi, Dek? Gunting, bener. Gunting. Kakak kasih, iya, dapat sarcen. Siapa tadi? Ivana, dapat 3 lagi. Oke, bagus ya. Fatih, oh iya, Fatih tadi timbangan. Fatih dapat 3 lagi ya. Nah, jadi itu. Jadi timbangan, jungkat-jungkit, terus timbangan, terus apa lagi, Dek? Gunting, ya. Terus kalau yang memotong rumput yang kayak gini tuh kira-kira kebayang nggak gunting yang besar gitu kan yang potong rumput? Itu masuk apa? 1, 2, atau 3 jenisnya? Satu. Pokoknya ingat yang titik tumpunya di sini. Oke deh, siapa tadi bilang? Ahmad dapat 3 lagi. Gian, sip, bisa ya? Tapi harus ingat tanggal 27 besok ujian ini, ingat ya pelajarannya. Oke, jenis 1 yang titik tumpu di mana? Tengah. Ingat lagi, jenis 1 titik tumpu di mana, Dedek? Tengah. Terus contohnya, gunting kan gini tuh, gunting. Kan titik tumpunya tengah tuh, kita gini-gini kan? Itu. Berarti gunting. Terus apa lagi? Timbangan. Terus apa lagi, Dek? Jungkat-jungkit. Gitu ya. Ingat tuh jenis 1, Dek. Sekarang cobakan ke soal dulu, Dek. Misalnya nih, siapa berdua yang main jungkat-jungkit bagusnya ya? Gian sama Pati. Ti, simpan dulu handphonenya, Ti, sebentar, Ti. Wah. Nah, Fatih dia berat. Fatih berapa, Ti? 100. Wah, janganlah Fatih 100 beratnya. Luar biasa pula Fatih ya, udah olahraga. Ya Fatih ya, masa beratnya 100? 60, 65. 65. Fatih beratnya 65. Berarti kalau kita jadikan dia ke berat 650. Fatih beratnya 650 Newton. Nah, gitu ya. Terus berapakah berat Ahmad? Nah, berapakah berat Ahmad gitu. Kalau seandainya Ahmad ini jaraknya di sini 65 cm nih, Dek. 65 cm. Kalau Fatih cuman misalkan Fatih cuman 53 cm. Oke. Siapa yang mau coba, Dedek? Ya, siapa yang mau coba? Darah Kak. Oke. Mamat lah dulu. Kakak terharu kalau Mamat yang coba nih. Oke, Mamat. Iya dong. Yang lain juga cobakan deh. Oke, Zara juga cobakan. Zara, kakak kasih waktu buat nyobainnya 1 menit ya. 1 menit aja buat nyobainnya deh. Coba 1 menit aja buat nyobain. Oke. Nanti udah selesai kita sampai yang terakhir. Nanti kita coba mengerjakan kuis yang ada di aplikasi ya. Wih, Mamat bahaya pula bunyinya nih, Mat. Mat, jangan dengan kekerasan, Mat. Dengan cara halus, Mat. Mana yang bisa dicoret, Mat? Coba lihat, Mat. Coba, mana kira-kira angkanya yang sama, Mat? Coba nih, Mat. 65 sama 650. Kita apain, Mat? Kita Iya, kita bagi. Betul. Terus coba yang lain. Oke, Miftah hampir dapat. Wah, udah keren, udah dapat. Dapat, Kak. Bisa. Fatih? Oke, bagus. Gian coret nih, Gian. Ini Gian salah, itu terlalu ringan Fatih, jadinya dikurang-kurangin berat Fatih. Jari aja. Oke, kita coret. Coba coret. Wah,
Mat, pakai cara halus, Mat. Mat, jangan pakai cara kekerasan, Mat. Mat, halus-halus, Mat. Nah, Gila, ini gimana? F. Ah, Bisa, Mat? bisa Kak. Oke, sip. Bagus. Oke, Mat. Ini satuannya Newton. Betul. Oke. Mat udah jawab 530. Yang lainnya bisa, Dedek? Tadi kakak udah cek, udah bisa ya? Oke. Bisa. Jadi Ahmad dapat startnya 5 ya. Terus perbaikannya, Mat, yang ini, Mat, kali-kali kalau kayak gini, Mat, caranya gimana, Mat? Ditambahin aja nolnya, Mat. Ya kan? Nggak apa-apa, ini Mama bagus, dia usahanya sangat tinggi ya. Oke, tapi nggak apa-apa, Mat. Kemudian Mama pakai cara yang ini aja ya, Mat. Ini 53 kali 10. Mat, ini aja nolnya ke sini, Mat. 530. Oke, Mat? Jadi kalau kali-kali gini, Mat, 65 kali 10. Ini berapa? Bikin 65. Tambahin nolnya di belakang. Coba tes dulu, Mat. 75 kali 100. Nah, berapa, Mat? Berapa? Bikin angka berapa dulu? 75. Tambahin nolnya berapa? Ayo. 1. Iya, betul. Gitu aja. Bisa, Mat? Juga buat adik yang lain ya. Caranya kalau kekaliannya itu 100, 1000 gitu ya. Kemudian 10, nggak usah adik-adik ngerjainnya kayak gini. Ini sebenarnya nggak salah sih, cuman waktunya lama aja. Oke? Tambahkan nolnya. Oke, nanti boleh ketawa tapi giginya ditutup, coba Tik. Oke ya, sip. Agak susah juga ya, Tian. Oke. Jadi ini jawabannya benar ya. Oke, kakak cek dulu semuanya udah jawab benar atau belum? Oke, udah bagus, udah benar. Udah benar. Oh, di sini udah benar. Semangat, Mas. Udah benar. Oke, sip. Udah bisa berarti deh ya. Nah, berarti kakak lanjut. Kakak hapus ya, Mbak. Lanjut yang kedua, Dedek. Tuas jenis keberapa, Dedek? Yang jenis ini lanjut ya. Kakak lanjut jenis kedua. Tuas jenis kedua. Nah, siapa yang tahu tuas jenis kedua? Dia di mana letak titik keladinya? Yang di tengahnya apa, Dek? Di mana? Apanya, Kak? Di mana? Siapa yang di tengah letaknya, Dek? Kakak ini kayak gini. Jenis 2. Di tengahnya apa biasanya, Dek? Beban. Oke, jadi cara mengingatnya, jenis 1 yang di tengah titik tumpu. Ini di tengah beban. Sebelah sini apa? Boleh. Ini boleh gaya ya, atau titik tumpu di sini juga boleh sih. Ini tumpu. Di sini gaya ya. Oke, sarjen. Oke, siapa tadi yang jawab? Gian. Kalau semangat kasih semuanya, oke? Oke. Ivana ada Kak? Ivana ada tadi. Nah, oke, sip. Ini namanya titik tumpunya di sebelah sini, terus bebannya di tengah, gayanya di sini ya. Biar membedakan. Ini W-nya kakak ubah jadi warna hitam tuh. Oke? Contohnya apa? Oke, contohnya. Contoh. Gerobak tak boleh lah ya. Nah, kayak ini tunjuk tangan ya. Biar udah. Oke, Miftah tadi bilang gerobak. Oke, Miftah. Contohnya gerobak. Nah, terus apa lagi? Siapa yang tahu? Contohnya apa? Bukan kaleng. Boleh.
Bicara tiga. Pembuka. Kata ramai bicara tiga. Pembuka. Tutup botol. Tutup botol. Ya. Terus Memotong kertas. pemotong Kertas. kertas. Nah, sama Bicara atau tiga. benar? Betul. Kalau pemotong kertas yang mana? Ketiga, ya. Iya, Gian lagi Gian kayaknya mau jawab nih. Apa Enggak Gian? ada. Oke, siapa tahu? Satu lagi. Tuh kak, bicara tiga kak. Apa ya? Bicara Beca udah tadi, sudah. Apa lagi? Pemotong kertas. Nah, coba yang pemotong kertas tadi 1, 2, atau 3 ya. Tiga. Pertanyaannya, pemotong kertas itu diginiin di mana sih? Taruhnya? Dijebret. Yang apa? Yang di Satu. jebret-jebret itu. Dijebret. Oke, di mana sih? Gayanya di mana deh? Di tengah atau tidak? Gayanya di mana? Di samping. Gayanya di samping. Terus yang mau dipotong itu letaknya di mana? Di tengah atau tidak? Di samping. Di mana? Di samping. Oke, ayo siapa yang tahu nih? Di pinggir-pinggir. Nah, jadilah. Di atas. Siapa tadi yang bilang pemotong kertas tadi siapa? Jadi mati hari pertama. Pertama kali pencetusnya adalah mati. Jadi ini tadi pemotong kertas. Kenapa kasih gini nih? Kan di sininya titik tumpunya itu juga di ujung-ujung kan? Dan yang bebannya tuh di tengah di sini tuh kertasnya. Ayo coba ingat lagi. Iya di tengahnya. Terus terakhir nih Janis 3. Janis 3 apa yang di tengah? Siapa tahu? Itu kak. Apa yang di tengah Dedek? Gaya. Yang di tengah sini adalah gayanya nih. Gaya ya. Di sini apanya nih? Beban lah ya. Boleh kita ganti di sini. Beban. Terus di sini apa deh? Tumpu. Jadi Itu. tumpu. Oh ya. Stacem kak. Contohnya baru pakai stapler. Oke. Sekarang ibu. Pel. Satu-satu. Pel. Kan di tengah pegangnya kak. Oh, di tengah pegangnya. Pel. Pemotong buku. Pemotong rumput. Pel. Pingsan. Pel. Pemotong Iya, siapa rumput. tadi pingsan? Atau satu? Cowok pingsan tadi. Aku. Hati kak. Pati, oh Pati. Pel. Pati, Ipana, Sepit rambut. Sepit rambut. Pel. Sepit rambut kak. Jepit rambut kak. Oh, lupa. Jepit rambut kak. Pel. Rambut. Pel. Jepit rambut. Kan kita penting kak. Boleh. Jepit rambut kak. Ramuan. Jepit rambut. Jepit rambut. Jepit Oke, rambut. betul. Siapa tadi? Emat. Emat. Pel. Siapa tadi yang bilang? Oh, stapler siapa tadi? Zahra juga betul. Mana Zahra? Jangka. Di mana dia kalau jangka? Titik tumpunya di Di mana? Di atas. Oke, kalau jangka? Kan iya. Iya. Emang iya. Oke, sekarang semuanya jadi udah paham ya? Ya. Oke. Panas. Banyak ya stasiunnya. Sekop iya juga. Cangkul. Sekop. Banyak lagi ya. Cangkul. Yang lain-lain. Terpencet tuh sekop tadi siapa? Aku. Kalau cangkul Siapa kak. tadi? Cangkul. Dara. Cangkul. Cangkul yang dalam. Oke, cangkul masuk mana coba? Cangkul. 3 dulu kak. Cangkul dia di mana? Itunya Dua. Wah. Tiga kak. Tiga. Iya pas Coba. tiga. Cangkul di mana
bukunya? 3. Sama nggak mas sekot? Sama. Ya, sama sekot. Siapa bilang cangkul? Gian. Sip. Udah banyak nih sajiannya ya. Kita bakal bahas yang berikutnya. Kita bahas yang berikutnya nih. Yang berikutnya yang B ada deh ya. Yang B kita bahasnya adalah tentang bidang miring boleh. Mau kontrol dulu atau bidang miring? Bidang miring. Bidang miring ya. Yang berikutnya bidang miring. Nah, untuk bidang miring ada salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Pisau nggak? Pisau, yes. Atap. Miring. Oh, atap miring. Nggak salah sih kalau atap miring ya Pak ya. Tapi gunanya supaya apa? Supaya hujannya Miring, Pak. ya. Tajam, Oke. Pak. Sabar dulu. Tajamnya nggak muat lagi. Nanti Muatin, kakak Kak. muatin ya. Kakak bikin kayak ini dulu. Nah, tuh. Tinggi. Yang mana kira-kira yang tinggi? Yang Yang sana. vertikal. Yang kanan. sini, ini tinggi ya. Terus kita mau dorong beban nih. F. Ini W-nya ya. Ini namanya S. Itu namanya yang S-nya. Masih ingat ada rumusnya ini deh? Udah belajar di sekolah atau belum? Sudah ya. Ingat wafanas. Nah, bedanya kalau di sini yang pertama tadi kan wafanas, nggak pakai H ya. Wah. Ini wah. Oh iya boleh. Wah, panas gitu boleh sih. Oke. Ingat Pak, asalkan nanti jangan wahnya itu diteriakin ke telinga teman pas ujian ya. Sah. Nah, W itu apa tadi deh? Siapa masih ingat? Beban. B, beban. Satuan beban? Eton. Kalau H apa? Tinggi. Ya, tinggi. Satuan tinggi apa deh? Meter. Kalau F? Gaya. Satuannya? Meter. Kalau S? Jarak. Satuannya adalah Meter. ya. Oke, bisa kira-kira yang ini deh. Kakak kasih satu soal ya. W-nya itu adalah 50 Newton. Jadi W-nya 50 Newton ya. Kemudian di sini 5 meter, S-nya 5 meter. Terus tingginya 3 meter. Berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mendorong? Aku cobalah yang lain untuk wajah-wajah yang beda. Lihat lagi Gian, coba Gian. Oke, siapa ya? Miftah vs Fatih, boleh deh. Miftah di sini lagi nih. Fatih di sini. Miftah plus Fatih. Tapi yang lainnya tetap bikin deh ya. Tetap bikin. Coba Zahra bikin Zahra. Pak ini Zahra. Jawabannya oke, langsung betul. Sip. Oh udah, Zahra selalu cepat dan gercep. Mantap Zahra. Jadi pas ujian ingat besok ya. Rumus-rumus yang kita pelajari hari ini, terus apa-apa aja contoh-contohnya. Berapa sih? 30. Ya, betul. Miftah betul. Oke, kayaknya udah pada paham nih ya. Sip, betul. Miftah. Mana Miftah? Miftah kita kecilin lah ya. 6 tambah 5. Fatih. Oke, kakak satukan ya. Nah, jadi bidang miring salah satu contohnya adalah kayak tangga, pisau gitu ya, untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Nah, yang terakhir adalah katrol. Oke, katrol. Adik-adik masih ingat sih? Katrol berapa macam-macamnya yang ada di tiga. Yang pertama, ini kakak sebutin aja ya. Kenapa? Karena kalau katrol itu kan di
dia kita mencari keuntungan mekanis. Masih ingat ada dek? KM, apa itu KM? Iya, keuntungan mekanik atau mekanis gitu ya. Nah, apa rumus keuntungan mekanis? Iya, betul banget. Untuk semua pelajaran yang kita pelajari itu rumusnya adalah W per F. W per F. Lalu ke sini, sabar. Ini boleh nggak? LK per LB, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Lalu ini sama juga dengan banyak kan? Banyak kan? Katrol. Kalau katrolnya apa? Katrol majemuk atau katrol yang biasa? Katrol tetap. Katrol majemuk. Untuk katrol majemuk deh. Kalau misalnya katrol bebas, itu keuntungan mekanis berapa? 1. Kalau satu sih. Katrol bebas 2. Kalau katrol tetap 1. Kalau majemuk jumlah katrolnya ada 10. Berapa? Keuntungan mekanisnya 10. Jadi kalau yang majemuk itu kita apakan ada deh? Hitung jumlah katrol. Ingat, majemuk hitung jumlah katrol. Oke, kakak tanya lagi. Katrol tetap berapa keuntungan mekanisnya deh? 1. Semangat dong, Mat. Katrol majemuk berapa deh? Majemuk kalau jangan. 2. Oke, kakak fokus lagi ya. Nih ya. Katrol majemuk kalau katrolnya ada 5, berapa keuntungan mekanisnya? 5. Katrol tetap berapa keuntungan mekanisnya? 1. Baru bagus ya. Keuntungan mekanis dari katrol yang bergerak. Bergerak 5. 2 ya. Bergerak. Kalau bergerak kan bergerak yang gitu katrolnya ke atas, ingat? Jadi kalau kakak gambarin yang kayak gini loh deh. Kan begini kan? F. Terus ini dia satu lagi. Ini keuntungan mekanisnya 2 ya. Ingat? Tapi kalau gambarnya tuh kayak gini deh. Kayak gini. Ini keuntungan mekanisnya cuma 1. Itu maksudnya. Oke? Nah, nanti bakal kakak tambahin masing-masing tacemnya ya. Nah, sekarang coba kita kuis dulu ada deh di aplikasi kita. Silakan lihat di aplikasi. Nah, menggunakan aplikasi Ruang Guru. Oke, buka sesi kakak hari ini ya. Terus kerjakan kuisnya. Oke. Waduh, tidak bawa HP. Boleh di sini saja, say. Boleh di situ aja. Di sini boleh. Di aplikasi, di sesi kakak mengajar tatap muka ya. Dan akademi. Terus tatap muka. Mana? Tatap muka. Yang ini dia. Tatap muka. Ini bisa. Kita sedang berpikir guys ya. Nah, ini dia guys. Kuis kakak. Iya, kuis. Begini terus bikin kak? Oh, memang gitu terus ya? Iya kak. 12 juta langsung hilang boy. Kita bisa boy. Kita masih berpikir guys. Banyak juga soalnya. Oh, berarti tidak bisa kerjakan manual aja kak. Di sini, boleh kerjakan di sini secara manual. Kakak kasih waktunya 15 menit ya. Emang? Kuis. Yang mana kak? Kuis ini kakak carikan di. Oke, aku tahu lah. Aku tahu juga. Kita dari mana? Kak, maksudnya tergantung tergantung. Oh, masih gantung dia di atas. Masih tergantung. Mama.
Semangat. Senang cari kak, payah juga. Iya, Mat. Kok ini kakak bikin soal kak? Kakak bikin soal. Yang di aplikasi, Mat. Iya kak. Itu sudah ada tim pusatnya, Mat. Waktu lo payahnya kak. Oh iya, Mat. Nggak apa-apa, Mat. Bisa nih bisa. Bisa lah. Bisa lah, bisa enggak? Iya, masa enggak? Iya bisa lah, masa enggak? Saya kasih waktunya ya, 15 menit ya. Itu Sampai nomor semuanya. Tiga apa? 5 apa? Tiga apa? 5 apa? Masa nanya? 3 C. Masa nanya? Nggak boleh. Kerjain sendiri ya. Nggak ngerti kak nomor 4 kak. Nomor berapa yang tidak bisa? 4 kok C? 4. Iyalah, terus energi potensial aja rumus Energi MGH. potensial rumusnya apa? MGH. Iya. M massa, G gravitasi, H tinggi. Sama. Terus B ini ada? Dia sama tuh, yang di sini juga sama. Percepatan. Percepatan Kak ini berarti makin mana ya Oh, kak? percepatan. Tapi kecepatan. Ini. nyelek dia baru kumat. Tambah. Lagi Gimana caranya? mereka gimana? Tuh. Kak ini gimana kak? Nomor berapa saya? Nomor berapa? Oke, coba lihat kakak ya. Punya siapa? Hah? Yang mana? Itu tadi punya darah. Coba yang nomor berapa yang belum bisanya? 4. Boleh 4 5 kak? 5 dulu. Ya 5. Sama. Jatuh menyentuh tanah kan? Urutan energi potensial dan energi kinetiknya. Kalau dia udah jatuh mengenai tanah, apa yang terjadi, Dek? Energi kinetik. Wah, udah hancur dah. Energi kinetik bertambah atau berkurang? Berkurang. Udah jatuh dia di tanah. Berkurang. Energi kinetiknya besar. Terus potensialnya udah nol. Jadi, Berarti 0 sampai 100 kak? iya. Nomor 5 gimana? Belum dapat masa. Kok Itu ada. Kok curang? Kok curang? Kerjakan sampai nomor 5 aja deh ya. Kok? Hah? Kok begini? Sampai nomor 5. Nomor 5 itu gimana pula tuh kak? Nomor 5 itu gimana pula ya? Kan kak? Stop itu ya? Satu itu di atas. Pakai GP apa? Mungkin di sini kedudukan tapi apa? Mas kedudukan masih kedudukan itu Pakai MGH deh. kedudukan di sini kinetik tuh kecepatan. Iya. Nomor 4. Ini. Ya. Udah sudah. Kak, 1 C kan? Deh, apa soalnya Berpindah. Oh ya, berpindah oh ya. Itu ya. Diam. Tarik dulu di atas. Oh iya, bagus sekali. Balik. Yang ini masih ada. C. Oh, C. Lima apa? Lima apa? buat penyembranya? Oke, udah sampai nomor 5 ada deh. Alhamdulillah belum kak. Kok beda ya? Sebuah beda P sama kok. Beda ini. Iya, Ki. Bentuk Ki bermassa 3M.
M kan massa. Baterai sayang. 3M. M itu lambang massa dan baterai tapi pemassa M. Tapi kan satuan massa. Dia perbandingan. Apa nih? Ini punya sakit udah selesai. Apa nih? Ada ketinggian A. Ketinggian 3M nak. 1/4 H ini apa? Kenapa besar kali? Apa nih? Cara membalik pusing biasanya. Mana? Gimana ini? Di sana. Itu ketinggiannya. Tuh yang masa kini di mana kak? 3M. Itu M-nya 3. M-nya 3. Enggak perlu di Nggak perlu diubah-ubah. Kak, aku mau. Nah, dia banyak baca. Ayo. Opsinya apa? Tahu aku dong. Ini di mana? Di 16. Ini 4 dari 3. 16 dari 3. Inspirasi. 3 balik 4 aja. Namanya cucu deh. Percepatan akan Cara bagian kayak gini gimana? Oke, udah selesai sampai nomor 5 ada deh? Udah. Udah ya. Udah belum? Udah. Kenapa? Kenapa? Ada. Oke ya, udah sampai nomor 5. Oke, yang benar yang A jawabannya. Nah, karena udah selesai kita bahas ini, itu kita simpulkan dulu pelajaran kita kali ini. Tadi usaha apa rumusnya deh? Usaha V sama dengan F kali S. M kali S. Kemudian energi apa rumusnya? Simpan. Energi rumusnya apa deh? Potensial M kali G kali H. Kinetik setengah MV kuadrat. Kemudian ingat pesawat sederhana deh, luas. Kemudian apa aja lagi? Bidang miring sama kontrol. Oke, adik kakak semuanya. Karena pelajaran kita udah selesai. Semoga besok ujiannya adik-adik dapat nilai 100 ya. Amin. Kakak tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.